Ya, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Tapi ternyata apa? 11 saudaranya Nabi Yusuf yang lain, 10 ya. Kalau ada satu lagi yang saudara seibu, yaitu namanya Benyamin. Kalau Benyamin ini nggak jahat. Saudaranya yang lain inilah yang berniat jahat kepada Nabi Yusuf. Minta izin untuk diajak kafilah. Ternyata apa? Dibuang ke sumur Nabi Yusuf. Kenapa? Iri mereka nih yang 10 nih. Ya, karena merasa bahwa ayahnya Nabi Yakub nggak adil. Paling disayang Yusuf. Akhirnya apa? Yuk kita sepakat. Gimana caranya nih kita binasakan Yusuf? Nah, dibuanglah ke sumur. Pulang nih mereka ngadu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub marah. Luar biasa Nabi Yakub. Dia nggak marah. Padahal anaknya ini 10 anaknya bohong. Kita belajar dari situ. Ya. Berbohong, ayah ini lah buktinya ya. Bajunya Yusuf berlumur darah. Coba dengan fakta, kalau dalam bahasa hukum sekarang bener ini. Faktanya ada. Ya, baju berlumur darah. Nih ya, ayah buktinya nih Nabi Yusuf dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub bagaimana beliau? Beliau yakin bahwa Yusuf masih hidup. Dan beliau tidak marah kepada anak-anaknya. Tetap beliau berikan nasihat, tetap beliau berikan pelajaran. Tuh, Nabi Yakub luar biasa. Sampai akhirnya apa? Ya toh sampai akhirnya kan semua saudaranya ini, ya, yang 10, satu lagi yang Benyamin, ayah bundanya berangkat ke Mesir. Ternyata di sana Yusuf jadi pejabat besar. Ya. Jadi bendaharawan Mesir. Ya, tuh Allah tunjukkan kekuasaannya. Dan Allah ganjar kesabaran Nabi Yakub. Ya, beliau manusiawi, nangis, sedih, bahkan sampai mata beliau buta. Wajar orang tua, sedih, kecewa, ya, sampai akhirnya membuat matanya buta karena sering banyaknya menangis. Ya, tapi qadarullah dengan asbab baju Yusuf tadi, ya, diminta oleh Nabi Yusuf untuk dibawa dan diusapkan ke wajah sang ayah, hingga akhirnya Allah sibakan lagi penglihatan Nabi Yakub. Loh, kita belajar dari situ. Ya, jadi kalau punya anak di bawah 11 belum apa-apa. Kalau saya 12 saudara, Pak. Saya 12 saudara. Ya. Jadi kalau punya anak belum 11 belum apa, lihat Nabi Yakub, anaknya 12. Ya. Luar biasa sabarnya. Iya, Bu. Tuh, bagaimana kita nggak belajar dari beliau. Dua. Yang ketiga, kita belajar dari siapa? Yang ketiga, ada sosok Luqmanul Hakim. Sampai-sampai Allah secara khusus nama satu surat Luqman. Bahkan kalimat-kalimat mulia pendidikan Luqman terhadap anak-anaknya diabadikan oleh Allah ayat 1 sampai 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Perintah untuk birrul walidain. Ya, perintah untuk apa? Menegakkan sholat. Luqman, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah. Bahkan ada yang orang menggambarkan sosok fisiknya Luqman ini, mohon maaf, digambarkan itu hitam pendek, apa orang bilang kayak orang katek, bugel, ya. Jadi sosok fisiknya itu kan seperti itu, kulit hitam, ya. Ya orang kate lah orang bilang. Tapi kenapa Allah muliakan beliau? Ya karena itu tadi keimanannya. Allah tidak pandang fisiknya. Ya, Allah tidak pandang fisiknya. Beda dengan Fir'aun, gagah perkasa, kekuasaan luar biasa. Bahkan ada mengatakan Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ya, tapi Allah binasakan Fir'aun, Allah hinakan Fir'aun, Allah hinakan Namrud, Allah hinakan Abraha. Ya kan? Allah tidak lihat fisiknya. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Nah, Luqmanul Hakim, ya. Kemudian kita belajar dari siapa lagi? Kita tuh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya.
Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Belajar, beliau seorang ayah, beliau seorang kakek. Ya, bagaimana perlakuan beliau terhadap ada sahabat anak angkat beliau, namanya Anas. Anas bin Malik, itu anak angkat. Ya. Jadi sejak kecilnya Anas tinggal bersama Rasulullah. Ya, apa kata Anas? Selama saya tinggal dengan Rasulullah, saya nggak pernah dimarahin, saya nggak pernah dibentak. Rasulullah. Ya. Sampai Anas dewasa itu nggak pernah dimarahin, nggak pernah dibentak. Pernah suatu ketika Rasulullah menyuruh Anas untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ketika Rasulullah jalan, Rasulullah lihat Anas lagi main-main. Nah, sini. Kamu tahu tadi apa aku bilang? Apa aku minta untukmu? Oh iya. Saya lupa ya Rasulullah. Pergilah Pak. Rasulullah. Pernah juga ada Umar ibnu Abi Salamah, namanya itu, ya, anaknya sahabat, masih anak-anak. Ini anak ngambil kue, udah langsung mau ini, apa kata? Nana sebentar gitu. Ucapkan dulu bismillah dengan lemah lembut Rasulullah. Tuh, kalau kita berkorban, anak atau diri, cuci tangan dulu, bismillah dulu. Kita kan begitu ya. Tapi lihat Rasulullah, masya Allah. Ya makanya pantas figur-figur ini. Ya kita nggak perlu lah cari figur yang lain gitu ya. Ya karena Allah sudah pilihkan dan memang Allah sudah perintahkan belajar kalian. Ya, belajar kepada Ibrahim, belajar kepada Yakub, ya, belajar kepada Luqman, ya, belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalaupun zaman sekarang mungkin, ya mohon maaf saya sebut saja misalnya Pak Irwan Prayitno, ada kenal? Apa? Gubernur Sumatera Barat, punya anak 10 habis Quran semua. Iya. Wah, luar biasa itu. Ya. Bagaimana kompaknya suami istri ini mencetak generasi-generasi Quran. Ya boleh itu kita tiru. Kalau di anggota dewan itu ada Bang Tamim namanya, Pak Mutamimul Ula. Anaknya juga habis Quran semua. Iri itu boleh, orang tua iri boleh. Iri, kenapa kok mereka bisa gitu? Ya, mana bapak ibu punya anak 3 nih. Ada harus salah satunya ini yang 30 juz gitu. Apa Mas Rian, apa Mbak Kiki? Harus ada satu yang 30 juz. Harus. Oke lah, yang lain mungkin karena banyak faktor gitu ya, karena potensi memori anak kan berbeda. Iya. Tapi ini target orang tua, di mana salah satu di antara mereka ini yang harus 30 juz. Nah, itu contoh pendidikan parenting yang baik. Ya, kan banyak juga siswa yang katakan begitu. Ya kalau ya syukur-syukur bisa kayak Pak Irwan Prayitno, 10-10-nya habis Quran, luar biasa. Ya, Bang Tamim, Mutamimul Ula, semua anaknya juga habis Quran. Ya kan Bang, antara suami istri itu luar biasa kompak. Bagaimana menciptakan? Ya memang sih teorinya ngomongnya gampang, seperti tadi ngomongnya gampang. Tapi memang realisasinya susah, berat memang. Apalagi dengan pengaruh lingkungan kayak sekarang. Ya, berat. Ya memang itulah konsekuensinya. Ya, untuk melahirkan anak yang menarik kita ke surga, yang akan memakaikan kita jubah kemuliaan, memakaikan kita mahkota kemuliaan, itu gak mudah memang prosesnya. Ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Yang penting kita usaha. Makanya Mas Dia, Mbak Diki, ya, kita posisikan diri kita deh. Gimana caranya? Ya, Mbak Nabila ya, ayah. Ya, kita posisikan diri kita. Ya. Kita bantu nih mereka kan bukan ayah dan bunda dengan cara apa? Motivasi dari diri kita. Oh, saya harus apa? Saya harus belajar. Saya harus bisa. Ya. Toh banyak juga yang sudah di atas 40 tahun dia bisa hafal 30 juz. Ya, ada orang yang kerja di BI, siapa saya lupa namanya. Ya, dia awalnya dari Merbot. Ya. Dapat beasiswa S1, ya. Orang-orang belajar sama dia mau baca Quran aja. Ya, pokoknya dia target hafalan Quran. Ternyata apa? Sampai S3 sekarang. Ya. Dapat beasiswa
Ya, hafalan Quran luar biasa. Berawal dari Quran. Kan banyak sekarang kalau di UI 10 juz bebas masuk, ITB 10 juz bebas masuk, UGM 10 juz 10 juz bebas masuk. Itu kan artinya bahwa Allah mengangkat, Allah memuliakan orang-orang yang dekat dengan Quran. Oh, pengen kita kan? Anak-anak kita bisa begitu. Nah, itu tadi figur ayah, ya. Nah, kalau di Indonesia itu tadi yang saya sebut, Pak Ula, ada Pak Iwan Prayitno, ya. Kalau ibu, sosok ibu, nah kalau pada masa Rasulullah ini banyak sosok ibu. Ya, kalau pada masa Nabi Ibrahim ada Siti Hajar, ada Siti Syarah, ya, ibu yang luar biasa. Nabi Musa, ibundanya Nabi Musa, ya kan? Beliau hanyutkan anaknya ke sungai Nil karena beliau yakin ini perintah Allah. Sampai akhirnya apa? Si Musa ketika bayi tidak mau disusui oleh siapapun kecuali oleh ibunya. Allah pertemukan lagi dengan bundanya, kan luar biasa. Sampai beranjak dewasa, bundanya lah yang mendidik di lingkungan istana. Coba bayangkan. Ya. Dengan lingkungan istana, bundanya langsung mendidik Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu, suasana istana itu kayak apa sih? Ya, kalau orang sekarang mungkin apa ya? Ya, semuanya serba ada, semuanya serba difasilitasi. Ya. Tapi ternyata lihat Nabi Musa, beliau rela tinggalkan istana. Ya, bahkan beliau jadi buronan 10 tahun. Selama 10 tahun beliau jadi buronan. Dari Mesir dia lari ke Madian. Ya, jadi buronan. Sampai akhirnya Allah perintahkan, ya, izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kau kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Lagi-lagi berkecamuk emosional dalam diri beliau. Kenapa? Beliau berhadapan dengan ayah angkatnya. Ya, Fir'aun itu ayah angkatnya Nabi Musa. Ya. Tapi karena ini adalah tugas kenabian, beliau lakukan apapun risikonya. Ya. Apapun risikonya. Beliau ada rasa takut, ada, wajar. Bahkan ketika melihat tali temali jadi ular aja beliau sempat timbul rasa takut. Ya. Lantas kemudian Allah perintahkan jangan kamu takut, lempar tongkat, lempar apa yang ada di tangan. Tuh, bisa Nabi Musa alaihissalam dan bundanya, bagaimana bundanya mendidik beliau menjadi laki-laki sejati, ya, laki-laki yang luar biasa. Nah, kemudian pada masa Rasulullah itu ada sosok Sumayyah, ya, syahidah pertama, ya, rela meregang nyawa karena demi mempertahankan akidahnya. Pada masa Nabi Musa selain sosok ibunda Nabi Musa ada Siti Masyitah. Ya, ada yang mengatakan bahwa Siti Masyitah itu bukan namanya, bukan nama aslinya. Tapi orang lebih mengenal Siti Masyitah itu dan nama beliau. Ya, bagaimana beliau bersama suami dan anak-anaknya, bayangkan. Ikhlas. Ada yang mengatakan direbus hidup-hidup, ada yang mengatakan digoreng. Coba bayangkan, Masya Allah. Kenapa? Karena tidak mau melepas keyakinannya kepada Allah, tidak mau melepas akidahnya itu tadi, memegang bara api yang panas. Ya, keluarga yang kayak gini. Kalau orang sekarang, ya, bapaknya diancam, ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kalau nggak kamu begini, anakmu atau keluargamu jadi sasaran. Dilema di sebelah kita. Ya. Tapi lihat sosok-sosok keluarga-keluarga yang dekat dengan Rasulullah. Ammar bin Aras, ya, Habab bin Yasir. Ya, rela sekalipun keluarganya juga jadi taruhannya. Ya, termasuk Siti Masyitah tadi. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Ini ada cerita menarik, Ibu. Ada seorang penulis buku terkenal, ya, namanya kalau nggak salah Pak Hartono. Ya. Jadi di Bandung, ya. Bukunya itu sempat bestseller. Jadi beliau punya anak itu 3 kalau nggak salah. Semua anaknya kuliah di luar negeri. Dan itu membuat dia bangga. Ya, sampai dia berbagi tips bagaimana supaya anaknya bisa kuliah di luar negeri. Bagaimana cara dia? Ketika anak lahir, dia investasi rumah. Anak kedua lahir, dia investasi rumah. Anak ketiga lahir, dia investasi rumah. Ketika si anak sudah lulus SMA, nggak ngarepin beasiswa, rumah dia jual, lu kuliah ke Amerika, kuliah ke Australia, kuliah ke Inggris. Caranya begitu tipsnya. Tapi apa yang terjadi ketika istrinya sakit, anak yang di Amerika, nak pulang, nak, ibumu sakit. Ayah, saya mau ujiannya, saya nggak bisa pulang. Anak yang kedua juga ditelepon, nah, ibumu sakit.
ayah perusahaan di sini nggak main-main ya, nggak seperti di Indonesia. Anak-anak nggak bisa pulang ya. Tiga-tiganya nggak bisa pulang sampai ibunya wafat. Menyesal Pak Hartono. Hubungi penerbit, tolong Pak buku saya tarik. Saya gagal jadi ayah. Sampai begitu. Saya gagal jadi ayah. Tolong buku saya tarik. Ya, percuma saya nulis buku itu kalau ternyata anak-anak saya seperti ini. Oh, Masya Allah. Kita mau sakit terbaring di rumah sakit, anak kita banyak tapi nggak ada satupun dampingi kita. Ini yang kita pengen, ini anak kita. Kalau nggak apa-apa lah anak kita nggak kuliah di luar negeri. Tapi ketika kita orang tua sedang butuhkan mereka ada. Ya kan? Ya, betapa tersiksanya tadi kan beliau ungkapkan isi hatinya, sepi saya, merana saya punya harta banyak, apa yang nggak saya miliki? Ya, tapi ketika di hari tua saya sama membantu, ya cucu kalaupun datang kumpul hanya sewaktu-waktu. Nah itu yang orang tua pada akhirnya menyesal. Kemana anak saya ketika saya tua? Nah, jadi tolak ukurnya bukan pada materi, bukan pada pendidikan luar negeri, bukan pada harta, ya bukan. Ya, anak sudah mendoakan kita aja luar biasa. Anak nggak membuat kita kecewa, anak nggak membuat kita sakit hati, anak nggak membuat kita sedih karena perilakunya itu luar biasa. Ya, makanya kita jaga betul perasaan orang tua kita. Ya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu dia nggak pernah mau makan sama ibunya, makan bareng satu meja. Kenapa? Saya takut kalau nanti saya mau ambil makanan itu, ibu saya pengen. Coba, Masya Allah. Ya. Pada sisi lain ada yang menyarankan makanlah kalian bersama orang tua Anda, ya masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Tapi itulah Ali bin Abi Thalib, dia nggak mau makan bareng sama bundanya. Kenapa? Aku takut ketika aku pengen makanan itu, ibuku pengen juga. Saking menjaga perasaan sang bunda. Masya Allah. Ya, baik. Kira itu ibu bapak ya. Mudah-mudahan ya masih banyak lagi figur-figur bunda yang luar biasa. Ada sahabiah yang bernama Hamzah, ya suaminya syahid, anak laki-lakinya 2 atau 3 syahid semua. Ya beliau nangis bukan nangis karena suami dan anak-anaknya mati, bukan. Karena tidak ada lagi anak yang saya perintahkan untuk berjihad. Luar biasa. Ya. Suaminya wafat syahid, anaknya 3-3-nya syahid. Beliau menangis bukan karena nangis sedih ditinggalkan suami dan anak. Karena saya nggak punya anak lagi untuk saya perintahkan untuk berjihad. Jadi tolak ukurnya itu. Ya. Anak kita baik tidaknya, ya tolak ukurnya itu tadi kisahnya Pak Hartono itu. Jangan sampai di hari tua kita terbaring di rumah sakit sendirian, ya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang rawat. Ya Allah. Nah, betapa sedihnya, ya itu yang punya anak banyak, ya punya anak, ya paling nggak punya anak, ya kan? Ya tapi kan masing-masing ada kelebihan. Yang Rasulullah katakan apa? Yang mandul itu bukan karena nggak punya anak. Dan definisi mandul dalam sudut pandang Rasulullah, ya. Jadi yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak kata Rasulullah. Yang mandul itu ketika dia punya anak tidak memberikan manfaat apa-apa buat dia. Itu mandul. Ya kalau kita kan persepsi kita mandul itu orang nggak punya anak, ya. Tapi mandul dalam sudut pandang Rasulullah, ya orang punya anak tapi anaknya tidak memberikan manfaat apa-apa. Yang ada malah merongrong, dirumuskan. Ya, alhamdulillah. Baik, ibu bapak, ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, ya. Oh iya, satu lagi yang hampir terlupakan. Bagaimana sikap kita kalau kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim? Kita berada di dalam situasi kehidupan, ya, di mana pemimpin kita adalah pemimpin yang zalim. Nah, di situ ada satu slide ya khusus untuk itu. Ya, memang banyak pendapat-pendapat yang berkembang ya di kalangan ulama-ulama kita. Ya. Ada yang punya pendapat bahwa ya terima saja, apapun konsekuensinya. Sekalipun itu kamu dipimpin oleh seorang budak, kalau dia adalah pemimpinmu, ya taati. Ada yang mengatakan begitu. Ya sampai-sampai di demo pun nggak boleh.
haram hukumnya di demo. Nah, ada ya. Ya kita hormati pendapat seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh apalagi mencela pemimpin dalam pengertian mengkritisi pemimpin, ya termasuk mendemo tadi. Ya. Tapi ada sudut pandang ulama yang lain. Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Dulu sahabat Rasul siapa bilang nggak ada yang demo, Abu Dzar Al-Ghifari itu demo di pasar dia. Abu Dzar demo. Sampai akhirnya beliau dipukulin, berlumur darah, pulang, besok begitu lagi, demo lagi teriak, oh la ilaha illallah, orang di pasar, subhanallah. Tuh demonya beliau gitu, pukulin lagi, pulang, berdarah-darah, besok begitu lagi, tuh Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan ketika masa Utsman bin Affan, Abu Dzar juga demo lagi, keliling wilayah kantornya Utsman bin Affan, sama-sama Rasulullah. Jadi kalau dikatakan tidak ada demo, ya ada. Makanya ada sebagian ulama mengatakan boleh demo. Yang penting demonya itu tidak anarkis, ya kan? Ya seperti yang sekarang muncul ya 212, 411. Yang anarkis yang bikin onar itu kan bukan orang yang demo. Ya termasuk demo kemarin kan ketahuan siapa mereka yang bakar halte. Videonya jelas, CCTV-nya ada, bukan orang yang demo. Ada orang-orang yang culas, ada orang-orang yang memanfaatkan situasi, ya, sehingga merusak fasilitas umum. Ya. Jadi bukan yang demo. Jadi yang merusak itu justru orang yang yang dia punya kepentingan di situ. Ya. Nah, jadi dua pendapat. Kalau kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Ya. Jadi kalau mau ikut demo monggo, nggak mau ikut demo juga pilihan, ya karena dua-duanya, ya pendapat ulamanya ada, ya ada rujukannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Banyak doa sudah. Siti Aisyah dia nggak punya kekuatan apa-apa, ya dia berhadapan dengan suaminya sendiri. Apa yang dia lakukan? Ya dia berdoa saja sudah kepada Allah. Rabbi najini min fir'aun wa najini minal qaumiz zalimin. Itu yang beliau minta. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada kejahatan Fir'aun dan daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Banyak berdoa. Sama seperti kita sekarang, doa. Doa orang-orang yang zalim itu mustajabah. Ya. Doa orang-orang yang zalim itu mustajabah. Siapapun yang dizalimi. Apakah yang kemarin di kilometer 50 misalnya yang meninggal 6 orang, atau yang tadi malam beliau ditahan di Polda misalnya, atau ulama-ulama yang lain yang dipersekusi dan sebagainya. Ya, kalau mereka merasa dizolimi, doa. Wah, hati-hati dengan doa orang-orang yang dizolimi. Ya, doa orang-orang yang dizolimi itu doa yang mustajabah. Ya, entah bagaimana cara Allah nanti akan membuat perhitungan, ya, kepada orang-orang yang zalim. Doa. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tetap amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh berhenti dakwah. Ya mohon maaf, selama ini kan orang persepsinya amar ma'ruf saja, nahi munkarnya takut. Nah, ini masalah. Jadi ulama-ulama yang katanya, ulama-ulama yang lembut. Kenapa? Ya karena amar ma'ruf saja, nahi munkarnya enggak berani. Gak pernah dia mau ngobrak-ngabrik tempat perjudian, gak pernah mau ngobrak-ngabrik tempat prostitusi misalnya, ya. Nah, sehingga yang mengobrak-ngabrik perjudian, yang ngobrak-ngabrik tempat prostitusi dianggap, ini ulama radikal, musuh ini, intoleran ini. Nah, inilah cara-cara orang kafir membuat framing, ya, membuat framing atau artinya mengkotak-kotakkan kita, sehingga akhirnya apa? Ya, diadu domba. Antara ulama yang lembut dengan ulama yang keras begitu. Ya. Jadi di framing. Dan memang begitu strateginya untuk melemahkan kita. Ya. Nah, makanya tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan sampai kita rugi. Ya. Siapa orang yang rugi? Innal insana lafi khusrin illa 4 yang enggak rugi. Selain 4 ini rugi. Ya kan? Siapa mereka?
alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Menjalani ini semua ini dengan sabar. Mau dihina, difitnah, diancam, dikriminalisasi, disogok miliaran, triliunan, maaf, ya, dia tetap konsisten. 4, ya. Nah inilah sikap kita, ya. Intinya bukan berarti kita masa bodoh, ya, nggak peduli, apalagi nyinyir misalnya terhadap orang-orang yang memperjuangkan al-haq, orang-orang yang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kalau kita nggak bisa berbuat, kita nggak bisa terlibat, minimal kita tidak nyinyir gitu. Ya karena kan di medsos itu macam-macam, masya Allah, di YouTube coba lihat, pusing kita kalau lihat itu begini, ya. Fitnahan yang boleh jadi menyakitkan ada di situ semua, ya. Ya kalau kita nggak kuat iman, stres kita, ya. Habib ini dengan Habib ini dibenturkan, kayak ini dengan kayak ini dibenturkan, ormas ini dengan ormas ini dibenturkan. Ya itulah cara musuh Islam. Ya. Kita diadu domba, kita lemah dengan sendirinya. Nah, ketika kita sudah lemah, gampang sudah, usir, depak, bantai. Ya, itu yang terjadi. Ya. Makanya Jenderal Sarwo Edi Wibowo beliau kasih nasihat. Kalau kalian diam, ya. Kalau kalian diam, suatu saat kalian akan didatangi rumah-rumah kalian dan kalian akan disembelih. Nah, kita tahu Jenderal Sarwo Edi Wibowo siapa beliau? Tahun 65 yang memimpin pasukan, ya, untuk menghancurkan pasukan PKI. Ya. Ya memang udah begitu sekarang. Udah terang-terangan, ya. Baik. Nah, ini situasi yang kita hadapi, ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya tentu banyak, ya, sekali sikap-sikap yang lain. Tapi sebatas yang kita bisa, itu tadi, ya, doa, ya, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang zalim, ya, pemimpin yang zalim, ya, doakan kebaikan buat mereka, ya, terus kita berlepas diri dari pihak mereka, ya, kemudian apalagi, ya minimal kita kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, setidaknya kita tidak membenci atau tidak a priori, ya, terhadap mereka-mereka yang berani bersuara lantang, ya, untuk mengkritisi pemimpin yang zalim, ya, karena pada masa Rasulullah para sahabat tuh melakukan itu, ya, terang-terangan, sekalipun taruhannya adalah nyawa, ya. Baik, ya, kiranya itu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, insyaallah. Masih ada waktu sekitar 20 menit lah menjelang zuhur. Monggo kalau ada ibu bapak, ya, mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan, ya. Atau ibu mungkin kalau ada yang masih merasa kurang, monggo juga bisa ditanyakan. Pertanyaan saya Pak Ustadz. Iya, ibu enggak. Yang tadi saya WhatsApp. Iya. Saya Contoh kan, figur kan? Benar. Iya. Masya Allah. Ada ditanyain. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kalau mencari figur ayah yang teladan, Allah sudah kasih contoh sama kita. Jadi kita orang Islam, apa yang juga nyari-nyari ke Barat. Ya, kadang-kadang kan kita takjub kagum dengan tulisan orang Barat misalnya, ya, figur-figur yang terkenal gitu, ya. Padahal kita sudah dipilihkan oleh Allah contoh terbaik. Ya, katakanlah mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian Nabi Yakub alaihissalam, ya, kemudian Luqmanul Hakim, ya, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur ayah yang luar biasa, ya, figur ayah teladan, ya. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks sekarang, itu tadi yang saya sebut, ya, di situ ada Pak Ridwan Praitno, bagaimana 10 anaknya semua jadi hafiz Quran, ya. Beliau birokrat juga, ya, orang yang ahli agama juga. Nah, ini kan luar biasa, ya. Artinya memadukan warisan para nabi, ya, bagaimana agama dengan negara ini seiring sejalan. Ini kan luar biasa, ya. Ya, susah kita mencari figur-figur pemimpin yang bersih, ya, di zaman fitnah seperti sekarang. Ya, tuh lihat bagaimana juga misalnya anggota DPR itu ada Pak Mutamimul Ula,
Ya. Kemudian kalau di KPK itu ada Pak Abdullah Hamahua, orang tua, tapi beliau sangat menjaga apa namanya muruahnya. Ya. Kita undang beberapa kali, beliau nggak terima itu apa istilahnya insentif sekali ketika beliau menjabat ya sebagai penasihat KPK. Nah, karena itu masuk gratifikasi nanti. Ya, jadi dikasih souvenir apa beliau ketika masih penasihat KPK beliau nggak mau. Ya, karena demi menjaga itu tadi integritas, ya birokrat. Ya, jangan sampai nanti itu masuk wilayah suap, riswah, ya, pelanggaran hukum. Ya, dia beliau lakukan. Ya kalau sekarang kan apa? Tender, proyek, ada komisi nggak? Wah, tapi aja bukan lagi rahasia umum, ya. Jadi ya ini kita takut sebagai seorang suami kasih makan anak istri dari makanan yang haram. Makanya dari situ saja sudah kita wanti-wanti itu, ya, kita wanti-wanti dari situ. Ya, sampai Imam Nawawi, ya, beliau itu ketika apa namanya? Beliau dikirimi buah-buahan, ya, dikirimi buah-buahan oleh gubernur, ya, raja. Beliau nggak mau makan. Kenapa? Karena gubernur itu bukan mengutin pajak. Gubernur itu mengutin pajak. Beliau nggak mau makan. Saking menjaga dirinya, ya. Ya, padahal ya sah-sah saja mungkin kalau kita ya, karena hadiah, ya, tapi beliau demi menjaga dirinya, ya. Karena beliau khawatir ini buah dibeli dari uang pajak, ya beliau nggak mau makan. Kalau kita sekarang ya, PNS dari mana tuh? Pajak. Sampai-sampai ada usulan ya dipisahkan sumber-sumber yang sifatnya sumber syariah, kasus syariah, jangan untuk dicampur aduk dengan sumber-sumber dari cukai miras, cukai prostitusi. Kalau kita harus campur aduk. Ya, masih campur aduk itu makanya susah. Nah ini buat yang PNS loh ya, yang gajinya ya itu tadi. Ya, tapi ada orang-orang yang konsisten, komitmen. Ya, apa namanya? Kalau itu adalah sumber gajinya dari sumber yang halal, dia terima. Tapi kalau sumber gajinya dari sumber yang haram, dia nggak mau terima. Ya. Nah itu termasuk bagaimana sikap pemimpin, ya, pemimpin rumah tangga, seorang ayah, ya, di dalam menjaga. Nah, kenapa? Sebab karena sesuatu yang haram sedikit masuk jadi darah, jadi daging, itu sudah bentuk apa? Bentuk kerusakan. Ya. Ketika anak kita yang mohon maaf misalnya banyak kasus-kasus, ada yang mengatakan, oh jangan-jangan, nah ada sumber yang mungkin kita nggak tahu, masih ada hak orang lain di situ. Ya ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi wujud al-wala, kehati-hatian kita gitu ya. Nah, daripada hal-hal yang seperti ini jauh lebih baik daripada ya toh pada akhirnya kita rusak. Ya. Ya mohon maaf nih saya cerita aja, di Kota Bekasi itu ada ibu-ibu pakai jilbab besar, dia di dinas pendapatan. Ada dua anaknya, duanya laki-laki, kuliahnya berantakan, mabok, narkoba. Ibunya pakai jilbab besar. Usut punya usut apa? Setiap miras yang beredar di hotel itu dia tanda tangan. Nah, itu masalahnya. Ya, lewat mejanya perizinan peredaran miras di hotel dan tempat hiburan. Ya, apa boleh gaji dan beredar di situ? Iya, ibu terima gaji. Ibu tidak secara langsung menerima dari hotel atau restoran yang beredar miras tadi, tetapi miras bisa beredar itu karena tanda tangan ibu. Nah, ini betul fakta. Jadi ada kaitannya, ya, dari makanan minuman yang haram mengalir pada diri anak, ya sehingga anak yang kita harapkan tidak sesuai. Yang ada justru anak ya itu kan fitnah, jadi musuh. Ya, tuh ibu ya, tuh figur ayat teladan, ya ada pada diri manusia pilihan, ya Luqmanul Hakim, Rasulullah Muhammad SAW. Nah kalau contoh ibu teladan, kalau sekarang ya itu tadi, ya tidak ada suami yang baik, keluarga yang baik kalau tidak ada wanita yang baik di belakangnya. Nah, makanya kenapa Pak Irwan Prayitno sukses mendidik anaknya semuanya habis Quran?
Pak Mutamimul Ula sukses mendidik anaknya jadi hafiz Quran. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama kali. Ibu juga seorang pemimpin. Manakala sang suami tidak ada di rumah, maka leadernya, pemimpinnya adalah ibu. Nah, bagaimana makanya kita sekarang posisikan atau didik atau persiapan anak-anak kita untuk menjadi seperti itu. Sebagaimana ibundanya Imam Hanafi, ya kan? Kalau bapaknya bilang anak saya ini buta, anak saya ini bisu, anak saya ini lumpuh, kamu mau nikah sama dia? Ya. Sang calon ayah ini karena pengen makan yang apel yang dia makan itu halal, ya sudah, tidak apa-apa lah saya menikah. Ya, setelah ijab kabul, ya, bertemu dengan istrinya, masya Allah, ternyata istrinya bisa bicara, bisa melihat, tidak lumpuh. Kenapa? Iya, ayahku bilang memang mataku buta. Karena apa? Aku harapkan mataku untuk melihat yang haram. Ya, melihat sesuatu yang enggak pantas. Ya, aku dibilang tuli, iya memang. Aku tuli. Kenapa? Aku haramkan telingaku untuk mendengar yang haram. Kakiku lumpuh, iya kakiku lumpuh. Kenapa? Aku tidak gunakan kakiku untuk pergi maksiat. Subhanallah. Laki-laki yang soleh, wanita yang soleh, luar biasa itu. Ya, ayah dan bundanya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan ayah dan bundanya Imam Syafi'i. Wallahu alam. Ya, ada dua versi cerita tentang itu. Ya, tapi dari sini kita bisa belajar. Ya, bagaimana figur ayah yang menjaga jangan sampai mengalir sesuatu yang haram di dalam darahnya, di dalam dirinya. Sampai dia rela meminta supaya apel yang dia makan itu dihalalkan. Dia kerja bertahun-tahun sampai dia harus rela ya menikahi yang tadi. Padahal justru sebaliknya, Allah ganjar dengan yang lebih mulia, dengan yang lebih indah. Itulah ya, kita belajar dari situ. Ya. Jadi pada intinya memang tidak bisa dipisah. Memang ada single parent yang sukses, ada ya. Ayah yang single parent, ibu yang single parent karena satu dan lain hal, ya kan? Tapi itu sifatnya kasuistis, nggak banyak, ya. Nah, makanya tetap ayah dan bunda ini ya, menjadi teladan, ya. Kata dasarnya teladan itu nulan, ya. Nulan itu apa? Nyontoh. Ya anak kita ya nulan sama kita, ya. Cara makan, cara minum, cara berucap. Nulat, jadi anak kita ngelihat kita. Nah kalau yang ditulat, yang diteladani itu kata-kata kasar, kata-kata kotor, sikap kasar, pemarah, ini yang direkam anak kita gimana? Ya, jadi ngasih kita nggak salah, kita orang tuanya yang salah kalau begitu, karena sudah memberikan contoh yang buruk. Naudzubillah, ya cuma naudzubillah, ya. Jadi tetap kita berikhtiar, kita berusaha bersama-sama ya, bagaimana sebuah rumah tangga tuh ya memposisikan ayah sebagai pemimpin, sebagai qawwam. Ketika ayah tidak ada di tempat, maka qawwamnya itu adalah bunda ya. Kalaupun ayah dan bunda tugas di dinas daerah, tugas luar kota, bagaimana posisi anak-anak? Kullukum ra'in. Setiap diri kita ini pemimpin. Bisa nggak kita mimpin diri kita? Ayah dan bunda nggak ada. Atur bersihan, kamu masak, kamu bersihin ini, kamu bersihin ini. Luar biasa. Ya. Ayah dan bunda sakit, atur anak-anak. Siapa giliran jaga? Ya. Intinya nggak boleh kita ego. Oh saya sibuk, saya. Tidak ada orang yang nggak sibuk, semua orang pasti sibuk. Ya kan? Ya. Persoalannya mau nggak? Nah, meluangkan waktu untuk merawat orang tua. Ya. Ini kalau orang sekarang kan selalu alasannya klise itu. Oh saya ada meeting, oh saya ini. Sehingga itu kasihan orang tuanya ngurus dada, ya Allah, anak saya banyak berkemana gitu. Ya. Sekedar untuk melepas kangen, melepas rindu, sekedar bertelepon saja saya susah. Jadi kasihan betapa sakit hatinya orang tua kita. Ya. Apalagi lagi pandemik sekarang nih, liburan panjang nggak boleh kita pulang kampung ya. Bapak ibu yang punya orang tua di Jogja masuk karantina 14 hari kan. Nah, gimana caranya sekarang supaya kita bisa lepas rindu? Ya ada video call.
Kumpul lah keluarga semua tuh. Video call. Kalau nggak video call, pakai Zoom, pakai Google Meet. Nah, ya kan? Intinya bisa wajah. Intinya kerinduan orang tua itu jangan sampai tidak terobati. Ya, kita usahakan. Gimana caranya supaya ya rasa rindu mereka yang di kampung, ya rasa kangen mereka terobati, ya. Sekalipun kita anak-anaknya jauh. Ya, mau situasinya begitu. Ya, daripada pulang ke Solo di karantina, pulang ke Jogja di karantina 14 hari sama aja bohong. Ya. Baik Ibu, jadi gitu ya contoh yang Ibu maksud tadi, yang memang kalau disebutkan figurnya tentu banyak, ya. Tapi paling tidak tidak binafsi, kita mulai dari diri kita. Ya. Karena kita orang yang ditulan, ya. Makanya muncul kata tauladan, ya. Karena orang yang dicontoh, orang yang ditiru, ya, itu anak-anak kita. Baik, Allah misal. Boleh Ibu, baca maka, satu, Ustaz? ya Ibu silakan. Tadi Ustaz bilang ada contoh suami yang bersikap dayus ya. Dia dayus. Yang dayus kalau nggak salah itu tidak ujung dulu. Hmm. Tapi belum Ustaz jabarkan contoh realitanya. Iya. Dan itu aja Ustaz. Ya, jadi dayus itu Ibu maknanya ya bisa dimaknai orang yang tidak punya rasa cemburu. Bisa makna dayus. Yang kedua, orang yang tidak punya rasa kepedulian. Ya. Atau kasarnya orang yang masa bodoh. Ya, dalam hal ini siapa? Yang pertama yang ditunjuk itu secara khusus oleh Imam Az-Zahabi itu adalah sosok suami, sosok ayah. Nah, seorang ayah dia adalah qawwam tadi, qawwamuna 'alan nisa, istri dan anak-anak. Nggak cukup sampai istri dan anak-anak. Karena biasanya kalau di dalam rumah tangga kita ada, ya mohon maaf, ada driver, mungkin kalau orang yang bos, pimpinan, ya, dia punya asisten rumah tangga. Kalau bahkan mungkin asisten rumah tangga nggak 1-2 orang, ya, dia punya tukang kebun, katakanlah, ya. Jadi intinya bahwa siapapun yang menjadi tanggung jawab si ayah, ya, atau orang yang digaji oleh si ayah, atau karena posisi si ayah ini dia adalah pemimpin, ya, baik di rumah maupun di kantor, maka orang-orang yang ada di dalam tanggung jawabnya juga menjadi tanggung jawab dia dunia akhirat. Jadi bukan dunianya saja, lu udah gaji, ya persoalan lu sembahyang maka kagak bukan urusan gua. Wow, hati-hati. Kita akan tanggung jawab kita. Kalau punya anak gua nggak sholat, ya. Bagaimana khawatirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Indikator pertama pegawai yang baik, cek sholatnya dulu, ya, jangan coba-coba. Ya begitu. Jadi dimanapun ada wilayah di bawah kepemimpinan beliau, kekhalifahan beliau, baik yang di Mesir, yang di Syam, di Syria dan sebagainya, ya, setiap kali proses rekrutmen pegawai, ya kan, memang pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan tata kenegaraan sudah mulai rapi, ya. Makanya beliau syaratkan itu, jangan sampai ada yang nggak sholat. Jangankan orang yang nggak sholat, keledai saja, keledai. Kalau di masa kepemimpinan saya ada keledai terjerumus ke lubang, apa kata saya nanti di hadapan Allah? Jadi begitu takutnya beliau kalau sampai keledai terperosok pun beliau ditanya nanti oleh Allah, dan pasti ditanya. Tuh, pemimpin yang luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya anak keturunan kita saja. Oh, pembantu kita nggak pakai jilbab, bukan urusan gua. Nah, hati-hati, ini tanggung jawab kita. Ya. Intinya orang yang bekerja dengan kita siapapun dia, apalagi kalau orang yang sudah satu akad, ya kan? Tanggung jawab kita. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Ada orang tua, anak gadisnya belanja sayur, ya, cuma dibatasi pagar. Dia bilang kan saya masih di dalam rumah. Iya di dalam rumah, tapi dia nggak tutup kepalanya. Penjual sayurnya laki-laki kan? Ya enggak? Itu dayus. Orang bapaknya nggak marah. Iya. Kecuali setelah itu bapaknya marah, ya besok-besok awas kamu. Keluar rumah, ketemu orang laki-laki, ya apapun dia bukan mahram, tutup rambutnya. Ojek online nganterin paket, ya nggak biasa, nggak tutup aurat, pakai baju UKMC, kasihan. Ya, kan saya masih di dalam rumah, kan tukang ojek online ini, ya tukang ojek online kan laki-laki juga, bukan mahram.
Kebanyakan orang gampangin. Ya, ribet dah pakai jilbab, ribet lah cuma ini doang. Bukan cuma begitu. Nah, disinilah bagaimana sang ayah marah kalau ada anak gadis yang begitu. Kenapa? Karena gara-gara itu dia bisa diseret nanti ke neraka. Jadi kalau ada istri durhaka, anak durhaka, yang diminta tanggung jawab suami. Tapi kalau suami durhaka, istri nggak diminta tanggung jawab. Ya, istri nggak diminta tanggung jawab. Makanya dayus itu yang dikenakan kewajiban adalah sang ayah, kepala rumah tangga. Ya, contoh yang lain apa? Selain masalah jilbab tadi, ya mohon maaf, ya perilaku anak muda sekarang ya kita tahu, ya apa istilahnya LDR. Mas Rian apa LDR? Iya kan? Jarak jauh. Saya kan nggak ketemu, saya kan nggak ini, kan cuma LDR, LDR juga ya Allah. Ya, tetap nggak boleh kalau bukan mahram. Ya, apapun alasannya. Ya, makanya orang tua, Mas Rian, kita anak-anak kalau ditegur orang tua, nggak usah marah, nggak usah tersinggung karena mau kita bapak ibu kita masuk neraka gara-gara kita. Ya, iya gara-gara perilaku kita tadi itu. Ya, karena LDR, karena pacaran, orang tua yang tanggung jawab, masya Allah kasihan. Bapak ibu kita sudah banting tulang, capek cari nafkah, masih kita seret ke neraka. Oh, ya kan? Gimana rasa tanggung jawab kita? Nah, disinilah bagaimana dayus itu tadi, ya kita jaga. Pokoknya jangan sampai orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita yang sampai dia disentuh oleh api neraka. Ya, kan perintahnya jelas, Tahrim ayat 6. Iya. Ya. Jadi harus ada rasa cemburu, harus ada. Ya. Masa ada anak gadis joget dansa sama yang bukan muhrim kita nggak marah kan? Ya, itu berarti nggak ada rasa cemburu. Ya, mohon maaf ya, acara-acara TV kan banyak tuh idol-idolan. Iya. Ya. Jadi emaknya pelukan sama hostnya, bapaknya di sampingnya nggak marah. Nah, dosa besar. Emaknya pakai jilbab lagi. Coba ya. Ya. Atau acara yang malam-malam dulu tuh, pakai jilbab nenek-nenek joget-joget, ya. Anggota keluarga yang lain nggak marah, dosa. Mohon maaf yang TikTokan. Nah, itu. Ya. Pakai jilbab besar, bahkan ada yang pakai cadar, mohon maaf, apa cadar bener, apa cadar enggak, TikTokan, joget-joget. Ya Allah. Buat apa? Sampai-sampai ada Habib yang mengharap TikTok haram. Wah, ada sampai begitu. Ya, di samping TikTok produk Cina, katanya keuangannya, uang yang masuk untuk TikTok ini digunakan untuk membantai Muslim Uighur. Nah, dari situ saja kita harus jaga. Nah, jangan sampai kita mendanai uang yang justru digunakan untuk membantai saudara kita. Hapus kalau perlu aplikasi TikToknya. Bigo, apa tuh pokoknya. Aplikasi begitu nggak penting deh. Ya, yang ada menjerumuskan. Ya Allah pakai jilbab besar, ya pakai joget-joget. Ya, ya Allah ngeri bu. Dayus. Kalau suaminya nggak marah, kakak laki-lakinya nggak marah, bapaknya nggak marah, dayus. Kena tanggung jawab oleh Allah. Ya, kakak laki-laki, adik laki-laki. Makanya nanti wanita itu ketika mereka masuk neraka, Rasul kan katakan wanita paling banyak masuk neraka. Tapi hati-hati, dia bisa menarik kalau nggak salah 4 kelompok laki-laki. Siapa? Ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, ya suaminya. Tuh, 4 kelompok laki-laki. Jadi justru 1/4. Saya 1 masuk neraka. Saya bisa tarik 4 kelompok laki-laki masuk neraka. Kenapa? Dayus membiarkan masa bodoh. Boleh kita. Ya, termasuk tadi mohon maaf terhadap asisten rumah tangga kita. Ya. Yang mulai dari yang paling kecil dah ya, soal keluar rumah dia pakai jilbab enggak, tutup auratnya enggak, ya. Terus bagaimana tutur katanya, kalau ada mohon maaf misalnya giliran ngumpul sama sesama gengnya, tertawa terbahak-bahak. Ada kan perempuan yang begitu, jadi suaminya nggak negur, dayus. Ya. Tuh. Jadi banyak sekali bu contoh-contoh real di rumah, di masyarakat. Ya, jangankan di masyarakat, ya, di rumah kita juga mungkin kalau kita nggak hati-hati,
Ya, yang ada malah justru kita menyeret, ya, sang suami menyeret sang ayah masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi demikian, ya. Masih banyak lagi al-kabair itu banyak, ada 72 al-kabair, dosa besar. Mulai dari syirik terus membunuh, ya, sampai termasuk dayis tadi, ya, durhaka kepada orang tua, banyak sekali yang namanya termasuk di al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Ya, baik. Cukup, mungkin sudah. Udah masuk zuhur ini 11.46. Iya. Ada yang ditanyain? Baik, cukup ya. Ibu bapak, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang bisa kita petik dari pertemuan kita kali ini, ya, minimal bersama-sama saling mengajak kepada kebaikan, ya, saling mengingatkan kepada kebaikan, ya, apatah lagi di zaman yang penuh fitnah. Saat ini memang kita harus ekstra hati-hati, ya, menjaga diri kita aja udah berat, ya, apalagi menjaga orang-orang yang berada di dalam tanggung jawab kita, ya. Di sinilah tantangannya memang, ya, supaya Allah tidak melihat di antara kita ini, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat siapa yang paling baik amalnya, ya, bukan yang paling banyak, bukan, tapi yang paling baik, ya, siapa yang paling baik amalnya, ya. Insya Allah termasuk kita, ya, mudah-mudahan. Kita tutup dengan istighfar, Astagfirullahaladzim, dan doa-doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.